Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini saya ingin menceritakan kisah inspiratif tentang menghafalkan Al-Quran yang nantinya semoga bisa memotivasi kita untuk semakin istiqomah dan juga semangat dalam menghafalkan Al-Quran di segmen kisah penghafal Al-Quran. Cerita pertama ini akan menceritakan tentang seseorang yang sangat menginspirasi dalam menghafalkan Al-Quran ya. Walaupun dalam kondisi kebutuhan khusus, di cerita ini nanti kita akan membuktikan bahwasanya kita semua bisa menghafalkan Al-Quran. Jadi namanya adalah Muhammad Naja Hudia Afifur Rahman. Naja merupakan anak dari pasangan Agus Fian Hidayatullah dan Dahlia Andayani, warga Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2019, nama Muhammad Naja Hudia Afifur Rahman mulai dikenal publik sebagai salah satu peserta Hafidz Indonesia ya, yang diadakan oleh stasiun televisi RCTI. Naja ini menarik perhatian publik karena mempunyai kebutuhan khusus ya, dan dia bisa menjadi seorang hafidz Al-Quran. Bahkan saat itu salah satu juri hafidz Al-Quran, almarhum Syekh Ali Jabir, sangat-sangat mengagumi seorang Naja. Bahkan di suatu kesempatan teman-teman semua, akhirnya Syekh Ali pernah mencium kaki Naja ya. Dan beliau menyebutkan bahwasanya Naja ini adalah anak yang istimewa. Naja terlahir sebagai anak cerebral palsy atau bisa juga disebut lumpuh otak. Penyakit ini menyebabkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh. Dengan kondisi seperti ini, Naja harus duduk di kursi roda, teman-teman semua ya. Namun penyakit ini tidak menghalanginya untuk berprestasi, dan bahkan Naja ini memiliki kemampuan dalam menghafalkan Al-Quran yang sungguh-sungguh luar biasa ya. Naja juga sudah hafal 30 juz, bahkan lengkap dengan ayat, surat, serta halamannya ya. Yang pada saat itu ketika Naja berumur 9 tahun. Tidak cuma menghafalkan Al-Quran saja, setelah hafal Al-Quran ya, Naja juga menghafalkan hadis, dan pada saat itu sudah hafal sekitar 800 hadis. Kemudian bagaimana sih seorang Naja yang terlahir memiliki kebutuhan khusus ini akhirnya bisa menghafalkan Al-Quran? Ibundanya bercerita bahwasanya saat di dalam kandungan, ibundanya sudah sering memperdengarkan murotal Al-Quran untuk Naja ya. Jadi memang sudah sering diperdengarkan Al-Quran ketika ibunya mengandung. Bahkan juga di saat kelahiran 4 bulan itu ibundanya mengundang tetangga, anak yatim piatu untuk khataman Al-Quran di rumahnya. Namun kemudian takdir berkata lain ya, Naja lahir prematur saat kandungan ibunya baru berusia 27 minggu. Akhirnya hal ini menyebabkan Naja koma dan harus dirawat di ruangan khusus di rumah sakit ya, kurang lebih selama 12 hari. Karena kritis ini akhirnya orang tuanya ya, ibundanya berinisiatif untuk memperdengarkan murotal Al-Quran selama Naja itu mengalami kritis tadi ya. Atas izin Allah, akhirnya Naja terus-menerus mengalami kondisi yang lebih baik, dan sampai akhirnya dokter mengizinkan pulang. Tidak sampai di situ teman-teman semua, memang karena Naja ini terlahir prematur, akhirnya mengalami cerebral palsy tadi ya. Mengetahui hal ini, ibunda dan suaminya berusaha ikhlas menerimanya ya. Dengan telaten keduanya melakukan terapi pada Naja, dan tentunya dibarengi dengan mendengarkan murotal Al-Quran. Seiring berjalannya waktu, kondisi Naja terus membaik meski dalam kesehariannya
Najah harus menggunakan kursi roda. Hingga akhirnya setelah menginjak 5 tahun, Najah mulai termotivasi untuk menghafalkan Al-Quran ya. Karena Najah pernah bertemu dengan hafidz ya, penghafal Al-Quran yang juga memiliki kondisi sama seperti Najah. Setelah itu akhirnya Najah mulai menghafalkan Al-Quran. Bahkan akhirnya ketika Najah masuk TK ya, berhasil menghafalkan 3 juz. Kemudian ustadznya Najah ini menyarankan kepada ibundanya untuk selalu mendengarkan murotal Al-Quran. Jadi misalnya target 1 halaman, berarti murotalnya 1 halaman itu terus menerus diulang sampai dengan akhirnya Najah bisa menghafalkannya. Dan setelah ibundanya sering mendengarkan Najah murotal tadi, ketika 1 halaman sudah hafal ya, saking cepatnya kemampuan Najah untuk menghafalkan Al-Quran, maka dalam 1 hari itu Najah bisa menghafalkan 6 halaman Al-Quran, teman-teman semua. Tidak butuh waktu lama, dan akhirnya setelah 10 bulan akhirnya Najah berhasil menghafalkan Al-Quran ya, tepatnya di bulan November di tahun 2018. Ibunda Najah berpesan kepada orang tua yang mungkin memiliki anak berkebutuhan khusus ya, untuk tidak berkecil hati. Insya Allah akan ada keistimewaan lainnya yang akan dimiliki oleh sang buah hati. Beliau mengatakan, jangan berkecil hati, dukung selalu apa yang menjadi keinginan anak selama itu baik buat mereka. Dan yang perlu diingat adalah selalu fokus dalam mengerjakan sesuatu. Jadi teman-teman semua, di cerita ini kita belajar bahwasanya bagaimanapun kondisi kita ya, ketika kita ingin menghafalkan Al-Quran dengan niat yang baik ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah akan memudahkan kita dalam menghafalkan Al-Quran. Jadi buat teman-teman semua ya, yang sampai sekarang selalu diberikan kesehatan ya, kesempurnaan, maka teruslah semangat, bersabar, dan istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran. Baik, itu saja teman-teman semua untuk cerita pertama ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.